Pernah kan ngerasain gatal yang ganggu banget sampai rasanya nggak bisa berhenti garuk? Nah, Anda nggak sendirian kok. Hari ini kita bakal kupas tuntas soal kulit gatal. Masalah yang kelihatannya sepele tapi bisa bikin frustrasi banget. Kita bakal cari tahu sebenarnya sinyal apa sih yang lagi dikasih sama tubuh kita? Nah, ini kutipan yang kena banget ya. Emang sih ada kepuasan tersendiri waktu kita garuk gatal. Tapi coba deh bayangin, gimana kalau rasa gatal itu nggak pernah hilang? Kalau dia terus-terusan datang dan ganggu kualitas hidup kita. Familiar nggak sama gejala-gejala ini? Kulit jadi kemerahan, muncul bintik-bintik kecil, atau mungkin yang paling sering terjadi, gatalnya makin menjadi-jadi justru pas kita mau istirahat di malam hari. Ini keluhan yang umum banget, tapi seringkali kita bingung harus mulai dari mana buat ngatasinnya. Oke, pertama-tama, ayo kita ubah cara kita memandang rasa gatal. Ini tuh bukan sekedar gangguan di permukaan kulit. Anggaplah ini sebagai sebuah sinyal penting, pesan yang lagi dikirim sama tubuh kita. Nah, lihat angka ini deh. Setidaknya 22% dari kita itu pernah mengalami yang namanya gatal kronis. Ini bukan angka yang kecil loh. Ini bukti kalau masalah ini tuh luas banget. Dan kalau Anda ngalamin ini, Anda benar-benar nggak sendirian. Dalam dunia medis, gatal itu punya nama keren, pruritus. Dan ini penting buat kita tahu. Kenapa? Karena ini bukan cuma soal kulit kering. Seperti yang dijelaskan di sini, pruritus itu adalah sebuah interaksi yang rumit antara kulit kita, sistem saraf, dan bahkan sistem imun. Jadi akar masalahnya bisa jadi jauh lebih dalam dari yang kelihatan di permukaan. Sekarang kita bakal bedah lebih dalam lagi. Gimana sih sains menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi di tubuh kita pas kita merasa gatal? Memahami ini tuh kunci loh buat nemuin solusi yang benar-benar tepat sasaran. Jadi gini, para ahli itu membagi penyebab gatal jadi 4 jalur utama. Yang pertama, proriseptif. Ini gatal yang asalnya dari kulit. Contoh paling gampang ya gigitan nyamuk atau kulit kering. Kedua, neuropatik. Ini gatal karena ada masalah di saraf. Ibaratnya kayak ada kabel yang lagi korslet di tubuh kita. Ketiga, sistemik. Nah, ini alarm dari organ dalam kita, kayak hati atau ginjal. Dan terakhir, psikogenik. Ini gatal yang ada hubungannya sama stres atau kecemasan. Jadi kelihatan kan, satu rasa gatal bisa datang dari banyak sumber. Oke, kita udah tahu jalurnya. Sekarang, yuk kita gali lebih dalam lagi. Apa sih biang keladi utamanya? Apa penyebab yang sebenarnya memicu sinyal gatal itu? Ini penting banget biar kita nggak cuma ngobatin gejalanya aja. Di sini kita bisa lihat perbandingan dua kategori penyebab utama. Di satu sisi, ada penyebab dari luar yang mungkin kita udah sering dengar, kulit kering, eksim, atau alergi deterjen. Tapi, di sisi lain, ada penyebab dari dalam atau sistemik. Nah, hal-hal kayak masalah organ dalam atau peradangan inilah yang sering jadi dalang di balik gatal yang bandel dan terus-terusan kambuh. Dan ini statistik yang luar biasa penting. Bayangin, 1 dari 4 orang atau sekitar 24% kasus gatal-gatal tanpa ruam yang jelas, ternyata penyebabnya adalah penyakit sistemik. Ini makin negasin lagi kalau gatal yang gak hilang-hilang itu harus kita anggap sebagai alarm serius dari dalam tubuh. Dampaknya, jangan dianggap remeh. Saking seriusnya masalah ini, sebuah studi terbaru bahkan ngembangin teknologi AI yang bisa ngelacak seberapa sering kita garuk-garuk waktu tidur. Dan itu cuma pakai sinyal radio. Ini nunjukin betapa seriusnya dunia medis memandang dampak gatal kronis, terutama buat kualitas tidur kita. Oke, kita udah paham masalahnya, sinyalnya, dan juga penyebabnya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting dan paling ditunggu-tunggu, solusinya. Mari kita lihat pendekatan apa aja yang bisa kita ambil, baik dari luar maupun dari dalam. Untuk pertolongan pertama dari luar, ada 3 langkah sederhana yang direkomendasikan para ahli. Pertama, rajin pakai pelembab buat jaga benteng pertahanan kulit kita. Kedua, hindari mandi pakai air yang terlalu panas, karena itu bisa bikin kulit makin kering. Dan ketiga, coba kenali dan hindari pemicu iritasi, misalnya sabun yang terlalu keras. Ini adalah fondasi perawatannya. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Mungkin Anda udah lakuin semua perawatan dari luar tadi, tapi kok ya gatelnya tetap aja balik lagi, apalagi pas malam hari. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Dan inilah jawabannya. Banyak studi dermatologi nunjukin kalau lebih dari 30% kasus gatal kronis itu erat banget hubungannya sama peradangan atau inflamasi di dalam tubuh. Jadi poin utamanya adalah kalau gatal nggak sembuh-sembuh cuma dengan perawatan luar, kita harus mulai lihat apa yang terjadi di dalam. Nah, untuk mengatasi masalah dari dalam, pendekatan yang fokus ke peradangan itu jadi kunci. Salah satu contohnya adalah produk seperti Dermaclean.
Produk ini tuh diformulasikan secara khusus buat bekerja langsung ke akar masalahnya. Seperti yang bisa kita lihat, manfaatnya nyambung banget sama yang kita bahas. Bantu meredakan peradangan dari dalam, dukung proses bersih-bersih racun alami tubuh, dan semua itu dari bahan-bahan herbal alami yang terpercaya. Jadi, kesimpulannya sederhana aja. Kalau Anda udah coba macam-macam cara buat ngatasin gatal dari luar, tapi hasilnya gitu-gitu aja, mungkin udah waktunya buat melihat ke dalam. Mengatasi akar masalah peradangan internal bisa jadi langkah penentu buat dapat kelegaan jangka panjang. Sebagai penutup, yuk kita renungkan pertanyaan ini. Jangan lagi anggap gatal itu cuma gangguan sepele. Anggaplah itu sebagai sebuah pesan, sebuah sinyal dari organ terbesar Anda yang lagi minta perhatian. Kira-kira apa sih yang sedang kulit Anda coba sampaikan tentang kesehatan Anda secara keseluruhan?